janji-janji kita itu harus kita tepati. Ya, itu kan urusan membangun sistem itu kan memang semuanya harus Uploadkan dua ya. Kreatif sama perlu kita tahu value gitu. Kan kadang-kadang kalau value kita udah tahu harus mungkin price percaya dengan sekolah ini. Anytime, Tapi tentunya juga harus dijawab. Terus gini, satu kan gini ya, memang saya pikir ya, itu kan urusan apa istilahnya, membangun sistem itu kan memang semuanya harus support kan gitu ya. Seperti apa misalnya ideal komunikasi kita dengan orang tua? Karena gini, kadang-kadang gini loh, ada istilah itu kalau kita di marketing kan Bang ya, kalau di marketing kan perlu kita tahu value gitu loh. Kan kadang-kadang kalau value-nya kita udah tahu, mungkin price bagi kita nggak masalah. Kan bisa saja karena kita nggak bisa mengeksplor atau menyampaikan value dari sekolah kita atau apa gagasan kita, seorang tua kan merasa kok mahal banget ya gitu ya. Atau misalnya siapalah di tim kita kan gitu ya, kok jadi begitu ya gitu ya. Itu seperti apa kita komunikasi dengan orang tua gitu ya. Nah itu abang selama ini apa yang dikembangkan? Jadi di kita sebutnya CRM ya, Process Management ya. Kebetulan pas nih tanggal 6 besok Sabtu, saya isi materi ini di sekolah apa namanya, salah satu sekolah swasta juga di Bogor ya. Gitu. Haris bin Sabit. Yang kalau kita Yasmin ke kiri, kalau dia masih lurus tuh, ada perumahan Bogor Raya ya kalau salah ya. Iya, tahu. Gitu. Jadi yang penting teman-teman bahwa orang tua menitipkan anaknya di sini ya dengan semua janji-janji kita ya, itu harus kita tepati tuh. Ya, itu yang kita sampaikan tuh harus kita jalankan. Jadi nggak boleh miss tuh. Itu angkanya harus 100%. Nggak boleh 99%, 98%. Itu harus disampaikan tuh. Kemudian komunikasi menjadi menarik. Bang Kirman dan teman-teman bisa punya, kalau saya ambil dari sekolah-sekolah di luar negeri, ada beberapa juga ada itu punya menggunakan banyak semua media. Bisa grup WhatsApp, ya kalau itu udah gitu, punya Instagram, punya udah website sekolah, di mana website itu ada chatbotnya, ada chatbotnya, ada robot yang bisa chat dan segala macam, sehingga mengurangi waktu orang untuk bertanya dengan apa namanya front desk gitu ya, orang di bagian depan segala macam. Nah itu kita bisa rancang tuh apa sih semua pertanyaan sehingga anak-anak atau bisa tahu nih ya minggu depan atau bulan depan belajar apa, bukunya apa, bahan apa. Bahkan kita rancang, tentu saya kerja sama teman saya yang memang jago bikin web ya. Cuma saya isi dalamnya. Bang Kirman misalnya anak sekolah di mana gitu. Kemudian dengan punya webnya dari HP. Saya pengen tahu nih anak saya hari ini masuk ke perpustakaan atau tidak. Kita masukin aja webnya, masuk perpustakaan. Lihat daftar isi, kok nggak masuk nih anak? Sampai begitu Bang. Betul. Nah, itu yang saya mau inginkan Bang, karena gini, zaman sekarang ini kan dengan kesibukan orang tua, kesibukan semua, tapi dia tidak istilahnya merasa dia nggak perhatian ke anaknya kan gitu ya. Artinya itu kan memang zamannya seperti itu, ya kan? Kan nggak semua orang anak guru itu bisa nungguin di sini kan gitu ya. Tapi sebagaimana kita memang komunikatif kan kita sendiri merasakan kayak gitu Bang. Betul. Kita kan juga nyekolahkan anak kita di tempat yang kita bisa akses gitu loh. Nah, jadi itu juga emang yang kita tanamkan ke guru-guru. Ada WhatsApp, artinya guru apapun pertanyaannya, bahkan saya sampaikan tuh anytime harus dijawab. Dan cepat, responsif gitu loh ya. Bila perlu kita buat humas tersendiri ya, hotline gitu ya. Jangan sampai ada, aduh Bu maaf saya belum tahu. Atau saya cek dulu gitu ya. Nanti ciri-ciri gitu Bang. Anak pertama sekolah di sini, dia punya anak 3. Ya, sering waktu anak kedua, anak ketiga dia tidak sekolah sini, ada something wrong nih dengan pelayanan di sini. Makanya saya sedang berpikir nih Bang, saya mau bikin hotline di sini. Artinya kita harus yang aktif ke si orang tua. Betul. Nggak mesti orang tua nanya. Betul.
kita yang aktif misalnya sederhana lah misalnya ini saya nggak tahu ya ini sekalian diskusi. Anggaplah misalnya dia ulang tahun. Si sekolah udah menyampaikan minimal selamat ulang tahun ya betul. Kepada Ananda gini-gini kan gitu ya. Betul. Itu kan atau misalnya halal apalah informasi di sekolah. Jadi alhamdulillah misalnya Bunda tadi anaknya sudah ini kan gitu ya. Betul. Sehingga kan kalau selama ini kan yang saya lihat nih kan ada memang buku komunikasi antara guru dengan orang tua. Itu kan istilahnya udah zaman dulu gitu ya. Sekarang bagaimana orang tua itu dimanapun kan dia belum tentu bawa buku anaknya. Tapi kan kalau dia WA karena dia memang sekarang hobinya gadget, pasti akan dia baca kan gitu ya. Itu saya kira hal yang bisa kita lakukan. Satu lagi, kita orang tua tuh senang. Ya. Kalau guru, makanya saya bilang ada seragam guru kan? Ada. Pasti ada kantong kan? Ada. Saya tanya, Bapak Ibu guru tuh kantong buat apa? Iya. Seragam kayak gini kan? Ada kantongnya kan? Iya. Itu buat apa kira-kira Pak? Itu buat nota sebenarnya. Iya. Lagi olahraga basket, kita lihat nih, si Nathan bagus dribblenya. Iya. Jadi buat guru dia harus catat. Oke. Kelebihan dari anak-anaknya. Iya. Ya, lagi bahasa Indonesia. Iya. Lagi sastra, puisi. Iya. Oh, ada yang kelihatan menonjol di puisi, catat. Iya. Jadi jangan sampai nanti di laporan akhir, guru itu kan biasanya kan sekarang kan misalnya di semester di ajaran baru nih. Nanti di bulan Desember kan bagi rapot tuh. Iya. Baru mikir ini anak ini siapa gitu pada saat bikin deskripsi. Sebulan yang belakang aja yang diingat. Gitu. Atau juga kalau misalnya bisa diantisipasi, akhirnya nggak bisa diantisipasi lagi kan. Kan bisa aja moodnya si anaknya kan beda-beda kan gitu ya. Dan jangan sampai itu jadi compas untuk rapat-rapat berikutnya. Iya. Penting banget guru melihat individu anaknya. Oke. Makanya waktu itu saya cuma satu kelas 15 anak dengan 2 guru. Ya, kita di sini juga gitu, betul. Dan jadi kita di sini itu nilai tambahnya untuk menentukan itu ya tadi harga ya selama macam gitu. Iya. Di sini kita juga 2 guru satu kelas. Kualitas dari kurikulum, kualitas dari layanan. Oke. Gitu. Dan itu harus memang konsisten, ditambah terus selama macam kayak gitu, dan ajak orang tua untuk sama-sama membangun ini. Oke. Jadi orang tua bukan terpisah ya. Kita masukannya. Dan nanti ada aja teman-teman orang tua yang seneng banget gitu ya. Dan dia akan ngasih yang banyak, kadang-kadang suka lupa. Dan itu nggak apa-apa. Itu lebih bagus daripada orang tuanya diam. Iya. Gitu. Jadi teman-teman guru, teman-teman di manajemen jangan gerah gitu. Itu karena kecintaan. Iya, itu kan justru feedback yang harus kita terima kan gitu ya. Mau itu feedbacknya positif, negatif ya kita jadikan untuk ke positif kan gitu Bang ya. Nah, kalau positif ya bagaimana kita meningkatkan atau mempertahankan kan gitu ya. Betul. Oke. Jadi terakhir barangkali ya Coach Erik ya. Apa kira-kira tips yang bisa disampaikan nih ke Bina Cendekia Mandiri atau ke sahabat Dakara TV di dalam membangun, anggaplah misalnya itu kita segmennya di PAUD dulu gitu Bang ya. Membangun pendidikan di PAUD lah gitu. Apa kira-kira tipsnya? Ya, ini menjadi menarik ya teman-temannya. Kalau di PAUD itu menjadi bekal. Oke. Ya, anak-anak kita tuh cerdas sekali dan masuk ke long time memory-nya LTM. Oke. Ya, tapi memang harus fun. Iya. Nggak bisa lagi, bahkan di beberapa sekolah termasuk di kampus kalau boleh sebut namanya UI gitu ya, di kampusnya anak saya yang sekarang udah lulus, itu manggilnya Mbak sama Mas gitu. Bukan Bapak Ibu guru. Betul. Kenapa? Karena anak-anak sekarang tuh butuhnya mentor. Iya. Jadi Bapak Ibu guru tuh gimana menjadi sahabat? Iya, kawan gitu ya. Jadi kawan ya, jadi mentornya. Iya. Dan bukan hanya sekedar mentor tapi coach juga gitu. Jadi dia tahu ini anak udah pasti punya kelebihan. Tugasnya kita sebagai orang dewasa adalah itu tadi menjelajahi kemampuannya, kelebihannya, segala macam. Sama satu lagi yang paling penting adalah definisi cerdas. Menurut Pak Kirma apa tuh definisi cerdas? Sekilas ya, kalau saya cerdas itu istilahnya bisa dia beradaptasi dengan lawan bicara dia gitu. Saya mungkin sederhananya gitu. Betul. Karena saya sering sampaikan level dia S1, S2, S3 bukan karena dia sekolah S1, S2, S3, tapi pada saat berbicara dengan orang S3 bisa dia imbangin, berbicara dengan anak-anak bisa dia imbangin. Kan percuma dong saya berbicara anak TK saya menggunakan rumus-rumus yang tinggi. Iya, betul. Kan nggak nyambung. Betul. Malah dia bilang saya bodoh. Bukan dia bilang kita pintar kan. Kita harus menyesuaikan lawan bicara kan gitu ya. Jadi saya lebih ke situ Bang. itu nggak salah, tapi saya ambil begitu saya jadi kepala sekolah, konsep sekolah di Cita Bangsa, saya ambil dari pakarnya Bang.
namanya Howard Gardner. Oh iya, oke. Mungkin pernah dengar ya 8 kecerdasan multiple intelligence gitu ya. Beliau bukan yang menemukan, saya bilang saya yang mempopulerkan. Oke. Dan ada di salah satu bukunya dia bilang cerdas itu 2, kreatif sama solutif. Oh, iya. Jadi bagaimana itu dua-duanya matching loh sama entrepreneur. Harus punya kreativitas dan solutif. Kenapa bisa kreativitas? Karena dibaca. Karena dia peduli. Iya. Kalau kita baca banyak hal-hal yang penemuan hebat di abad ini, abad sebelumnya juga, kita lagi ngopi nih. Terus kalau lihat itu kesian ya bapak-bapak ya, naik ke lantai 5 tangga gitu ya. Apa ya gitu ya. Karena dia peduli. Dia membaca situasi, membaca kondisi kan. Oke. Oh, live gitu. Jadilah live. Iya. Dan nanti permasalahan anak juga lebih banyak, makanya anak tuh harus fokus sama solusi. Kebetulan saya punya kelas, kalau boleh sharing dikit, saya punya kelas online dan offline untuk soft skill karakter. Oke. Ya, seri 1, seri 2, seri 3. Nanti beberapa teman-teman boleh ikutan gitu ya. Ada satu modul di seri 1, sikap terhadap masalah. Sikap terhadap kegagalan. Sikap terhadap diri sendiri ya, selama jam. Nah, jadi setelah dia kreatif dan solutif, itu dua-duanya dia punya produk. Baik itu produk yang benar-benar barang atau jasa atau gagasan, konsep atau ide. Iya. Tapi belum selesai. Dia harus benefiditas. Memiliki kebermanfaatan yang tinggi. Iya. Jadi matching banget. Biar manusia yang gitu paling bagus adalah yang paling bermanfaat. Iya. Matching ke situ. Iya. Dia bermanfaat karena dia punya produk, punya konsep, punya apa. Ya. Nah, jadi ayo sama-sama kita guru-guru, orang tua, orang yang peduli dengan pendidikan, baik di Bogor maupun di Indonesia, kita ke arah ke situ. Kita kasih yang terbaik buat anak-anak di sini karena mereka adalah benar-benar customer kita gitu. Iya, dan mungkin pertandanya anak-anak nggak bosan atau misalnya malas mau ke sekolah ya. Kalau dia happy mau ke sekolah. Ciri-cirinya apa? Iya. Jadi misalnya Bang Kirman jadi guru, ya. Kalau Bang Kirman jadi guru yang kita sebutnya guru haram ya. Iya. Ya, dia lagi gitu. Gitu kan. Terus belnya juga hati-hati, jangan pet gitu. Itu jadul tuh. Iya. Belnya apa? Belum ada kebetulan. Ini yang kita lakukan nih ya. Sedang yang kita lakukan nih. Misalnya pas istirahat. Nanti suara anak-anak yang ngomong. Oke. Teman-teman, asik nih. Hari ini kita akan istirahat. Yuk, kita goyangin kepala dulu, kita isi perut kita. Iya. Supaya nanti kita siap lagi untuk eksplorasi, bermain dan belajar. Itu suara siswa. Berarti saya mungkin kurang lebih udah sama nih Bang. Karena saya kalau lagi ngasih ini ke anak-anak, saya selalu ini kan orang-orang di ini semangat pagi gitu ya. Betul. BCM semangat pagi. Udah itu dulu. Yang penting dia happy dulu gitu ya. Nanti kalau Bang Kirman jadi guru halal, yang dicintai, yang dirindukan, yang dikangenin ya. Kan cerita nih. Tiba-tiba udah bunyi nih, udah habis. Tiba-tiba ada yang badan besar. Nutupin pintu. Iya. Pak Kirman, please tambahin 10 menit. Aduh, Bapak ada 5 menit gitu. Itu artinya kita menjadi guru halal. Yang dirindukan. Oke. Itu salah satu hal yang gampang tuh. Anak-anak tuh senang atau tidak dengan keberadaan kita. Iya. Yang menarik pengalamannya, saya juga kan jadi konsultan sekolah ya. Iya. Main di Albiruni di Lenteng Agung. Oke. Saya udah pelan-pelan tuh. Pada saat kesana lagi supaya nggak lihat anak kelas 2 nih. Tiba-tiba ada satu yang keluar. Mungkin dia mau ke WC atau tiba-tiba dibuka pintunya lagi. Woi, ada Abi Erik. Itu semuanya keluar, Bang. Wah, itu bikin saya terharu, kaget, nggak enak juga sama gurunya lagi. Iya. Abi, dan kita tos, nggak cium tangan. Iya. Gitu, sama. Jadi kita yang masuk ke paradigma mereka. Saya lebih tertarik gitu juga gitu ya. Jadi gimana kita istilahnya seperti yang tadi lah. Anak-anak itu menganggap kita ini kawan. Betul. Kan sama kita kayak di rumah kan, Bang. Betul. Jangan sampai anak itu melihat kita sebagai apa istilahnya monster gitu ya. Tapi harus jadikan kawan, teman dia. Apalagi anak-anak kita udah mulai gede kan gitu ya. Nah, jadi ini sangat menarik ya. Jadi Bang Irman, kayak kalau saya ingat lagi waktu foto-foto saya sama anak-anak Cita Bangsa di tahun 2012, itu gak ada yang bener. Oke. Foto ada yang naik di sini, ada yang gelendotan, ada yang pangku apa segala macam, gaya berantakan, tapi ternyata
itu mereka seneng. Iya. Dan yang menariknya itu harus kita tularkan ke teman-teman guru. Oke. Iya itu maksudnya. Itu dia. Iya. Sehingga ada kolaborasi. Oke. Nanti ada pelipat gandaan. Jadi tujuan, visi, misi, tujuan, strategi dari owner, dari yayasan, dari manajemen itu akan lebih cepat. Iya. Berarti ya terima kasih ya Coach Erik ya. Artinya tadi kurikulum ya, manajemen ya, guru ya, baru juga melibatkan orang tua ya. Kita kan sama-sama di teknik industri gitu ya. Iya. Pakai tuh Pak, TQM di sekolah. Oh, Total Quality Management ya. Saya ada modulnya. Ya, Total Quality Management. Saya dulu sempat juga ikut trainingnya, tapi kalau saya ini memang lebih boleh dikatakan memang agak susah menyusun kata-kata yang bagus Bang. Tapi lebih pada implementatif gitu ya. Tapi saya kira apapun itu memang saya lebih mengharapkan memang nanti ke output ya. Jadi makanya kita berharap itu yang saya harapkan Bang ya. Mudah-mudahan nanti BCM ini menjadi anggaplah misalnya sebuah institusi pendidikan yang bisa mempengaruhi, kita berpikirnya mungkin 5, 10, 15, 20 tahun ke depan kan gitu ya. Kan saya kira gini ya, kita sebagai orang seperti yang Coach Abi bilang kan, bagaimana misalnya kita ini bisa bermanfaat. Kita nggak tahu nih, makanya termasuk nih podcast ini kenapa kita lakukan, tujuannya juga gitu, bagaimana kita menginfluence gitu ya, mempengaruhi orang lain ke arah yang positif. Kalau saya suka dengerin loh. Iya. Keren banget. Saya makanya teman-teman kayak misalnya Bang Jamil udah kita ajak ke sini ya. Kemarin juga ada Coach Sahrul ini, alhamdulillah nih Coach Erik. Suatu kehormatan bisa join. Kita yang berterima kasih Bang, karena saya pikir gini memang yang seperti yang mungkin hati nurani kita lah ya. Kita kan apa yang ada di pikiran kita ini kalau kita misalnya bawa mati kan bagaimana mentransfernya? Ada kecenderungan kan, oke, buku tetap kita buat, tapi kan ada kecenderungan memang generasi sekarang ini dia lebih senang mendengar, atau mungkin juga karena aktivitas yang sangat kompleks kan gitu ya, mungkin dia di mobil atau di apa kan gitu ya, dan juga misalnya behavior atau habitnya generasi sekarang lebih senang menonton. Betul. Ya kan? Jadi saya lihat tuh, termasuk nih anak saya kadang-kadang sampaikan gitu, bisa saja dia mendengar saya lewat YouTube saya. Mungkin kalau saya yang ngomong, mungkin ya udahlah, ayah udah sering dengar kan gitu ya. Tapi ada sesuatu, ternyata dia komen juga. Betul. Nah, itu kan hal yang menarik ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ini Coach Erik ya, senior kita di IPB ya, dan mentor di Mentoring Leader Himpunan Alumni IPB ya. Terima kasih Coach Erik. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Amin. Dan bagian dari upaya kita untuk mewakafkan ilmu yang kita miliki ya Bang ya. Makasih. Mungkin ada yang mau di closing statement Coach Erik? Ya, teman-teman, terutama nanti buat teman-teman guru ataupun orang tua ya, buat guru ini menjadi luar biasa nih, menjadi apa ya? Visinya adalah akhirat gitu loh. Ya. Bahwa teman-teman udah jadi guru, udah tahu lah semuanya, dan insya Allah deh, saya yakin juga Bang Kirman dan teman-teman yayasan atau manajemen juga udah memikirkan untuk jangka panjangnya untuk sukses bareng-bareng. Iya, betul. Kedua, buat orang tua murid maupun yang calon orang tua murid, memang harus percaya dengan sekolah ini, Tapi tentunya juga boleh banget untuk memberikan masukan-masukan dan saran-saran, dan saya pikir juga Bang Kirman dan timnya juga akan terbuka. Ya. Sehingga kita fokus benar-benar untuk membekali anak-anak kita supaya siap di masa yang datang. Siap. Di masa nanti. Ya, makasih Coach Erik ya. Sama-sama Bro. Makasih. Dan teman-teman semua ya, sahabat Dakara TV yang mau mengundang Coach Erik, saya kira tidak diragukan lagi. Nanti bisa juga lihat mungkin di Google ya, atau hubungi kita akan bantu fasilitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.